Oke, bisa dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki forecasting second meeting, yang mana dalam operational management, forecasting atau peramalan itu dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama forecasting, yang itu merupakan bagian dari manajemen operasional dasar, yang maybe semester kemarin teman-teman sudah pelajari itu. Lalu kemudian sekarang forecasting tahap lebih mendalam lagi, yaitu forecasting lanjutan. Nah, forecasting atau peramalan kemarin sudah dibahas di pertemuan kemarin. Kita flashback atau teman-teman bisa simak di pertemuan selanjutnya. Ini pengertian peramalan dari Oxford Dictionary. Forecast is a statement about what will happen in the future based on information that is available now. Jadi bagaimana kita merancang masa depan dengan data sekarang, gitu ya, secara mikro, secara individu, secara personal, mau jadi apa kita 2, 3, 4, 10 tahun yang akan datang, itu tergantung apa yang kita lakukan sekarang. Jadi, Pak, saya ingin jadi presiden, saya ingin jadi menteri, saya ingin jadi CEO, saya ingin jadi pengusaha, saya ingin jadi politisi, di masa depan, bedanya mimpi, hanya mimpi dan cita-cita adalah kalau seorang pemimpi itu hanya menghayal saja. Kalau orang yang punya cita-cita, bagaimana kita memperbaiki diri kita detik demi detik, menit, hari, jam, berkualitas untuk menuju meraih cita-cita tersebut. Jadi tipis-tipis bedanya antara sang pemimpi dan orang yang pemimpi gitu. Orang yang punya mimpi doang, orang yang hanya bisa menghayal, dan orang yang punya cita-cita bener, bedanya tipis. Yang satu cuman dihayalkan, yang satu merealisasikan dengan apa yang bisa dia lakukan sekarang gitu. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memprediksi masa depan. Lalu peramalan adalah tahap awal, dan hasil ramalan merupakan dasar bagi seluruh tahapan pada perencanaan produksi. Di pertemuan tahap 1 sudah dibahas, perusahaan yang besar pun karena keliru dalam meramalkan bisnisnya bisa kolaps, seperti halnya BlackBerry dan Nokia, LG, Sony, Toshiba, Sharp, kekaisaran Jepang dalam bisnis telekomunikasi, TV, smartphone, sekarang sudah dikudeta oleh kekaisaran Cina, Partai Merah. Lalu kemudian Samsung dari Korea juga sedang mencoba struggling menghadapi gempuran Cina yang strateginya berdarah-darah. Nah, teman-teman pelajari itu di marketing ya. Bagaimana Cina bisa merangsek dalam kurun waktu yang sangat singkat menghabisi ceruk pasar dari market share produsen Korea. Nah, lalu kemudian mengapa perlu peramalan? Ada ketidakpastian aktivitas produksi di masa yang akan datang. Tidak pasti itu contohnya sekarang lagi pandemi gitu ya. Kemudian tiba-tiba harga bahan-bahan naik, tiba-tiba rupiah nurun. Maka dari itu penting banget untuk dilakukan peramalan. Lalu kemudian yang kedua, kemampuan dan sumber daya perusahaan yang terbatas. Ya, semuanya terbatas. Tidak ada yang tidak terbatas, yang tidak terbatas hanya kekuasaan Allah. Perusahaan sebesar apapun pasti memiliki keterbatasan, maka dari itu perlu mengoptimalkan resource yang dimiliki. Lalu yang kedua, untuk dapat melayani konsumen lebih baik melalui tersedianya hasil produksi yang baik. Artinya konsumen ingin apa sih di masa depan gitu kan. LG kemarin buat produk smartphone yang seperti huruf T, lalu kemudian ada Samsung Z yang bisa dilipat. Itu berarti Samsung telah meramalkan produknya. Tujuan peramalan mengurangi ketidakpastian agar langkah produktif dan atau antisipatif dapat dilakukan. Lalu keperluan penjadwalan produksi. Jadi dengan adanya peramalan dari sisi produksi diharapkan terjadwal dengan baik, tidak ada yang overstock atau leak of stock. Nah, jenis peramalan kemarin juga sudah dibahas, ada peramalan ekonomi, teknologi, permintaan, lalu validitas peramalan. Yang pertama tahapan identifikasi masalah, ada masalah apa sih di bisnis kita, lalu yang kedua ada pemilihan dan pengumpulan data,
untuk pelamaran penjualan data tahun 2019 dari Januari sampai ke Desember, datanya ada enggak nih untuk meramalkan kira-kira untuk tahun depan kita harus memproduksi berapa sih gitu. Nanti kita akan contohnya. Kegunaan peramalan bagi sisi akuntansi untuk menghitung perkiraan biaya dan keuntungan di masa yang akan datang. Bagi orang keuangan, peramalan memiliki fungsi untuk melihat arus kas dan pendanaan. Lalu kemudian untuk bagian sumber daya manusia, peramalan diperhitungkan atau diperlukan untuk perekrutan dan pelatihan, berapa orang karyawan yang harus dipecat karena sekarang lagi pandemi, berapa orang karyawan harus direkrut, penggajiannya bagaimana, pelatihannya bagaimana. Bagi orang marketing, peramalan penting bagi menentukan harga, teknik promosi dan strategi ya. Kopi Gilus Mic produksi Torabika diramalkan dulu iklan di TV tidak akan optimal karena orang sekarang sudah switch ke Smart TV dan YouTube. Maka dari itu produsen bagian marketing di Gilus Mic Torabika sekarang membuat strategi baru endorse di channel-channelnya YouTuber Indonesia yang gede gitu ya. Contoh dari manfaat peramalan bagi pemasaran. Lalu kemudian bagi sistem operasi manajemen harus menentukan sistem IT yang seperti apa yang diperlukan bagi satu perusahaan yang dulu nggak butuh lagi kamera, yang dulu nggak butuh kamera untuk syuting YouTube, ABCD, sekarang diwajibkan karena mau nggak mau kita harus ngiklan di YouTube, di Instagram. Contohnya seperti itu. Lalu kemudian untuk bagian operasional, kegunaan peramalan itu diperlukan untuk penjadwalan, material requirement planning, berapa sih kebutuhan material untuk produksi bulan depan, lalu kemudian beban kerja yang seperti apa yang diberikan seharusnya untuk karyawan, lalu kemudian untuk orang desain atau produk dan jasa, peramalan diperlukan untuk menghasilkan produk baru atau meng-create a new product. Nah, ini kegunaan peramalan bagi multidisiplin dalam sebuah bisnis, maka dari itu peramalan itu penting banget untuk dijalankan. Jadi jangan sampai teman-teman jika ingin buka bisnis ya hanya buka bisnis tanpa tahu meramalkan kondisi sesuatu. Sekarang lagi kondisi seperti apa sehingga jangan sampai baru juga kita open bisnis, opening, udah rugi gitu. Oke, ini taksonomi peramalan. Kita masuk ke hal yang lebih serius lagi. Taksonomi itu adalah struktur. Ada dua metode dalam peramalan. Yang mana yang pertama adalah metode kualitatif. Metode kualitatif ini dibagi menjadi 4 metode utama. Ini kan banyak ya. Ada juri opini eksekutif, artinya ini nggak ngitung, tapi sebagian pucuk pimpinan di satu perusahaan diskusi, komisarisnya, direksinya diskusi, kira-kira penjualan bulan depan akan seperti apa. Contohnya seperti itu. Metode DLP adalah dengan menggunakan analis pakar eksternal. Tenaga penjualan adalah melalui focus group discussion dari bagian marketing, kira-kira next launching kita mau buat desain produk seperti apa. Survei pasar adalah bagaimana kita meramalkan produk itu dengan cara menyurvei opini dari pelanggan. Misalkan kalau teman-teman lihat YouTube biasanya suka ada yang nyurvei marketplace apa sih yang sering kalian kunjungi dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu teknik dari survei pasar. Nah, tapi pembahasan kita bukan pada metode kualitatif, pembahasan kita kali ini adalah dengan metode kuantitatif, yang mana ini bejibun banget, yang sebenarnya ada sampai 20 teknik peramalan, tapi kita nggak bahas semua, bahkan sampai S3 pun kita ngebahas tentang metode kuantitatif dalam peramalan. Yang pertama adalah grup peramalan time series, dan yang kedua adalah grupnya kausal. Nah, ini teman-teman sudah pelajari istilah ini di statistika. Jadi time series itu adalah data yang ada tersedia tiap bulan, tiap minggu, yang datanya ada ke belakang. Jadi time series itu adalah data runtun dari sekarang ke belakang. Nah, kalau teman-teman pahami, jenis-jenis data itu ada 3. Nah, ini perlu teman-teman recall kembali atau ingat kembali. Ada time series, ada cross section,
ada panel data. Ini statistika nih sebenarnya nih. Data time series itu adalah data riwayat penjualan per bulan dari sekarang ke masa lalu. Itu namanya time series. Jadi time series, data runtut waktu gitu. Misalkan teman-teman ingin melihat nih berapa sih penjualan smartphone Oppo per bulan untuk tipe A, untuk tipe Reno 4 misalkan, data penjualannya data penjualan bulan Oktober 2020, bulan September, bulan Agustus, bulan Juni, sampai ke tahun 2019, itu datanya ada. Nah, itu yang dinamakan dengan data time series. Jadi data tiap bulanan yang itu ada datanya, tersedia datanya. Itu salah satu contoh dari data time series, data runtun waktu. Jenisnya bisa bulanan, bisa mingguan, bisa quarter, bisa triwulan, bisa tahunan. Nah, itu dinamakan dengan data time series. Jadi kalian harus bisa membedakan nih, memilih jenis-jenis data. Terus kedua ada data cross sections. Cross sections itu adalah kebalikan dari time series. Jadi datanya saat ini tapi diambil dari berbagai macam tempat gitu. Misalkan kalian ingin melihat di Kuningan misalkan ada 100 SPBU. Berapa sih berapa kiloliter sih bensin yang terjual di seluruh SPBU di Kabupaten Kuningan pada bulan Oktober. Nah, kalau data cross section itu sumbernya banyak dari 100 SPBU, tapi hanya pada bulan Oktober aja, gitu. Bukan ke belakang, karena kalau ke belakang itu dinamakan data panel. Jadi kalau data panel itu gabungan dari time series dan cross sections dan sangat rumit. Sudah ada 100 SPBU, dilihat data penjualannya dari tahun 2019 pula gitu. Jadi rumit. Nah, itu 3 jenis data yang kemudian teman-teman harus pahami dalam statistika. Nah, data time series itu memberikan persyaratan untuk meneliti peramalan penjualan di masa yang akan datang. Itu diperlukan data time series, yang mana metodenya ada 1, regresi, yang kedua ada smoothing, dan yang ketiga ada dekomposisi. Nah, smoothing kalau di zoom lagi dibagi lagi menjadi 3 rumus. Yang pertama ada average smoothing, yang kedua ada moving average, yang ketiga ada exponential smoothing. Nah, ini rumusnya beda-beda, jadi teman-teman diperlukan ketelitian dan kesabaran untuk menghadapi rumus-rumus ini. Sementara di kubu ngitung bagian kedua ada kubu kausal, itu dibagi menjadi 3, regresi linear, koefisien korelasi, dan pemodelan ekonomik. Nah, ini rumusnya itu beda-beda. Kalau dihitung di sini rumusnya ada 9 rumus. Oke, kita kenalan. Metode kualitatif, ini penjelasan yang kedua, metode kuantitatif. Nah, oke. Ini juga teman-teman perlu pahami jenis data time series yang ada itu dibagi menjadi tren, musiman, siklis, konstan, dan acak. Ada 5 jenis data. Oke, Pak. Ini kayak gimana contohnya, Pak? Kita lihat. Oke, sekarang bulan Oktober. Bulan Oktober itu adalah bulan panennya buah apa kalau Oktober? Ada yang bisa menjawab? Oktober lagi panen apa nih sekarang? Buah mangga. Oke, mangga. Berarti mangga termasuk komoditas bisnis, tren, musiman, siklis, konstan, atau acak? Musiman. Musiman. Mangga termasuk komoditas musiman, yang mana pasti mangga, komoditas mangga akan sangat murah harganya jika dijual bulan Oktober November. Maka dari itu teman-teman harus berpikir gimana caranya agar mangga ini diproduksi tidak musiman, tapi sepanjang waktu itu ada tekniknya di teknik pertanian. Nah, itu peramalan dalam contoh peramalan dalam musiman. Oke, tren yang dari waktu ke waktu naik, tapi nanti suatu waktu ini akan menurun. Apa yang termasuk ke dalam bisnis berbasis tren saat ini datanya? Kalau musiman itu identik dengan produk pertanian, yang mana hampir rata-rata produk pertanian itu musiman.
Jadi kenapa faktor utamanya, kenapa petani dalam hal bisnis, kenapa petani kadang dirugikan, karena petani pas panen itu produknya membeludak di pasaran dan harganya murah. Setelah dihitung-hitung, harga jual di pasaran itu ternyata tidak nutup untuk biaya operasional. Logikanya seperti itu. Sehingga daripada hasil panennya itu diangkut ke pasar, mahal, ke rumah mahal, biaya operasionalnya mahal, pemupukan mahal, penggemburan tanah mahal, beli bibit mahal, waktu lama, pas panen dijual murah, nyanggeus we lah daripada dijual ke pasar, kudu diangkut mahal, diburuk atau dijual atau dibuang ke selokan. Itu yang kemudian sering teman-teman lihat setiap kali panen tomat. Kenapa seperti itu? Karena petani ataupun orang-orang pertanian belum memiliki keahlian untuk memproduksi pasca panen. Jadi pasca panen itu yang panen tomat daripada dijual murah, lebih baik dibuat saus tomat. Tapi kan teknologi itu tidak dimiliki oleh petani gitu. Nah, yang termasuk ke dalam tren adalah yang awalnya nggak ada menjadi ada terus naik gitu. Sekarang yang lagi ngetren bisnis apa nih? Sepeda. Apa? Sepeda. Nah, benar, sepeda. Tingkat penjualan sepeda dari mulai Maret sampai sekarang tumbuh pesat. Kenapa? Karena orang ingin olahraga di masa pandemi, bosan, tapi nanti pada satu titik tertentu tren ini akan menurun. Nah, itu yang dinamakan dengan tren. Nah, Pak, gimana? Pak, saya punya toko sepeda. Kira-kira bulan depan sepeda saya harus terjual berapa nih targetnya? Datanya udah ada nih Pak, data dari Januari sampai ke September. Nah, itu tinggal dihitung aja pakai rumus gitu. Nah, itu bisa dihitung. Lalu kemudian ada data siklis. Siklis contohnya apa? Jadi naik turun tapi lebih lama dibandingkan dengan musiman. Contohnya siklis itu adalah resesi ekonomi atau kemunduran ekonomi. Kalau teman-teman pahami, resesi ekonomi itu artinya ekonomi satu negara kadang ambruk gitu. Itu per 10 tahun. 88, 98, 2008, 2018, yang sekarang plus 2020. Itu dinamakan fenomena siklikal. Jadi siklis itu kayak musiman tapi dalam kurun waktu yang lebih lama. Lalu kemudian ada yang konstan. Konstan apa nih contohnya? Ini basic need kalau konstan. Jadi kebutuhan atau penjualan yang nggak dipengaruhi dipengaruhi apapun, penjualannya stagnan segitu. Nah, dalam hal ini tidak diperlukan ada peramalan. Konstan itu dalam kenyataan tidak ada yang sesempurna di grafik, tapi dari segi penjualan konstan itu bisa masuk ke kebutuhan pokok. Lalu ada yang acak. Ada yang acak itu macam-macam. Contohnya kayak bisnis emas, logam mulia, itu kan ditentukan oleh kebutuhan pasar tiap hari. Oke, moving average untuk mengatasi masalah penggunaan rata-rata. Nah, ini moving average ini gampang banget. Nah, ini rumusnya. FT sama dengan AT min 1 plus AT min 2 plus AT min N per N, di mana FT adalah peramalan untuk periode mendatang, N adalah jumlah periode, AT1 adalah jumlah aktual periode sebelumnya. Oke, udah mulai pusing, ya kan? Contoh 1, simple moving average. Contohnya, menyelesaikan peramalan menggunakan satu rumus nih, baru satu rumus. Pertanyaan, berapa nilai peramalan untuk 3 minggu ke depan dan 6 minggu ke depan dengan menggunakan rumus simple moving average dengan asumsi data aktual yang dimiliki hanya 3 minggu dan 6 minggu. Nah, teman-teman biasanya yang ngambil operasional ini diminta untuk nyari data. Nah, ini data di tokonya itu ada nih, udah ada dari minggu ke-1 sampai minggu ke-12. Berapa sih peramalan untuk minggu ke-3 dan ke-6? Rumus untuk simple moving average kayak gini nih. Ini kan rumusnya FT sama dengan AT-1 plus AT-2 plus N. Tinggal dimasukin aja. AT-1 jadi A3 plus A2 plus A1. Jadi minggu ke-3, minggu ke-2, minggu pertama gitu ya. Di total 720 plus 678 plus 650 per 3 sama dengan 682. Jadi untuk bulan
ketiga setelah bulan pertama atau bulan keempat, maka yang diramalkan adalah senilai 682,67. Sementara untuk minggu ke-6 berarti minggu ke-7, minggu ke-6 setelah minggu peramalan berarti ya tinggal ditambahin tadi ya, ke 6, 5, 4, 3, 2, 1 ditambah rata-rata 6 sama dengan 768. Nah ini satu rumus yang simple. Oke, satu rumus yang simple soal moving average, simple moving average seperti ini. Oke, seperti itu mungkin waktunya akan habis. Silahkan jika ada pertanyaan.